Halo teman-teman, terima kasih buat kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat dosen pengampu kami, Ibu Juli Meliza MSI yang telah mempersilahkan kami dalam mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan hadir pada hari ini dalam mendengarkan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami melanjutkan diskusi kami ini atau presentasi kami ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Deser Mesrat Nazendrata sebagai moderator, dan rekan saya Hotdalin Cesinaga dan Desti Wayuni Pakpahan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, untuk pemateri kedua dijelaskan oleh teman kami Hotdalin Cesinaga, dan ketiga disampaikan oleh teman kami Desti Wayuni Pakpahan. Tema atau judul yang kami angkat dalam presentasi kami kali ini adalah Don Judeche, singkatan dari Donat Nona Judes. Langsung saja, ringkasan eksekutif. Donju adalah nama makanan yang telah kami buat dari singkatan dari Donat Nona Judes. Donat ini yang berasal dari donut, sejaan tradisional bahasa Inggris pada tahun 1809. Bila mendengar donat ini, pasti kita memikirkan kue yang tengah di bolongnya, bukan teman-teman? Donat Nona Judes ini memiliki ciri khas dia tidak bolong dan juga tersedia donat kukus yang bebas dari minyak dan lebih sehat. Donat ini merupakan sejenis makanan yang terbuat dari adonan kentang dan tepung, diolah dengan cara menggoreng dan juga dikukus. Adonan dari donat berisikan kombinasi dari tepung, gula, mentega, dan telur. Donat Nona Judes ini memiliki ciri khas yang tidak bolong di tengah. Donat ini dibuat dengan bulatan dan tekstur yang lembut sehingga tidak bosan untuk kita konsumsi ya teman-teman. Donat Nona Judes ini memiliki atau menyediakan berbagai menu donat yang bervarian rasa. Bentuknya yang unik membuat donat ini memiliki ciri khas tersendiri. Pada umumnya, donat memiliki bulatan pada bagian tengahnya, namun donat yang kami buat ini tidak memiliki bulatan tengah yang ukurannya yang sedang. Untuk topping yang disediakan pun beraneka ragam, yang dimulai dari coklat, green tea, keju, dan berbagai varian rasa lainnya. Dari segi tampilannya saja, donat ini sangat menarik, dan rasanya pun pas sehingga tidak mengecewakan lidah para penikmatnya. Teksturnya yang lembut dan citra rasa manis dari toppingnya ini membuat siapa yang memakannya akan ketagihan. Kue donat Nona Judes ini yang disediakan selalu fresh dan bersih. Bisnis ini dimulai dengan modal awal sebesar 112.000. Dengan dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan produksi, dan perlengkapan lainnya. Dari modal awal tersebut juga digunakan untuk biaya pemasaran dan juga biaya kemasan untuk produksinya. Diproyeksi usaha ini akan mengalami balik modal dalam waktu 2 hari. Latar belakang. Kami mengangkat usaha donat ini karena beberapa faktor, yaitu karena kami melihat donat ini memiliki banyak peminatnya ya. Meskipun di luar sana sudah banyak orang yang menjual cemilan roti yang dijual seperti pizza, kebab, kroket, bahkan sandwich. Tujuan dari bahan atau tujuan dari usaha ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga meningkatkan keterampilan varian rasa bagi penikmat donat. Manfaat usaha. Pertama, ini adalah manfaat dari pembuatan proposal ini adalah sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Tujuan usaha. Pertama, proposal ini untuk memenuhi persyaratan dari tugas nilai UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kedua, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Ketiga, membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha, pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Selanjutnya, analisis mikroekonomi. Pertama, analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada Kota Medan pada tahun 2021 mencapai 2,62%, di tahun 2022 meningkat menjadi 4,715%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,5%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan ini menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun ke tahun, yang artinya Kota Medan ini berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Selanjutnya, analisis sosial budaya. Seiring berjalannya waktu, penduduk Kota Medan yang notabene adalah anak-anak muda yang selalu mengikuti tren pasti akan selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Sesuatu yang mudah didapatkan dan dengan cara atau dengan harga yang dijangkau murah, donat Nona Judes walaupun sudah banyak di pasaran, tetapi memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain, sepertinya lebih murah dan mudah didapat, sehat dan higienis, sehingga lebih baik
beli produk di sini saja ya teman-teman, sehingga membuat Magnius menjadi pilihan produk di kota Medan yang suka dengan cemilan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Hotdalinca Sinaga. Baik, kepada teman kami Hotdalinca, kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Kak Desar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan berusaha terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau disebut dengan strength. Rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang baik dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami pada strategis yang menurut kami dapat menguntungkan usaha. Lalu ada bahan baku terjamin kualitasnya, dapat dinikmati semua kalangan, memiliki tekstur yang lembut. Lalu ada kelemahan yang disebut dengan weakness. Terdapat kelemahan dalam usaha ini antara lain produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil. Lalu ada peluang atau disebut dengan opportunity. Produk ini banyak dipasarkan di masyarakat tetapi tidak mematahkan peluang bagi kami untuk menarik pembeli produk yang kami tawarkan. Merupakan makanan sehat karena kami menyediakan donat kukus dengan topping yang memberi mood happy bagi penikmat donat. Lalu ada ancaman atau disebut dengan threat. Yang pertama ada persaingan tidak sehat dan dalam jual beli online. Banyaknya usaha yang memiliki produk yang sama melakukan jual beli atau pemasaran baik secara pasar umum maupun dalam online. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk Magnius melakukan hal yang sama agar bisa menyimbangi usaha tersebut. Nah, lalu ada persaingan dalam pemberian diskon. Dalam setiap jenis usaha selalu melakukan diskon di setiap hari tertentu pada produk tertentu. Namun, yang menjadi tantangan ancaman yang serius adalah ketika usaha yang memiliki produk yang sama melakukan diskon yang menarik perhatian konsumen, sehingga membuat konsumen akan berpaling karena pada dasarnya konsumen menyukai pemberian diskon pada suatu produk. Dengan kondisi ini menjadi tantangan untuk selalu memuaskan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik supaya tidak mengecewakan. Lalu ada persaingan dalam cita rasa produk. Nah, dalam setiap usaha yang memiliki produk yang sama akan berlomba-lomba dalam memberi cita rasa yang sangat enak di lidah konsumen. Karena cita rasa yang dimiliki suatu produk tersebut akan membuat konsumen dapat memilih produk mana yang lebih baik dari semua produk yang dijual. Lalu adanya produk dan harga yang serupa. Banyak produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Nah, di sini ada sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah kemampuan pemilik. Pemilik usaha sudah memiliki pengalaman dalam bekerja dan pemilik usaha sudah mempunyai pengetahuan bisnis sehingga bisa menjadi potensi tersendiri bagi pemilik perusahaan untuk mengembangkan usaha ini ke depannya. Yang kedua, ada spesifik pekerjaan. Usaha ini dikerjakan oleh pemilik usaha sendiri tanpa adanya karyawan. Berikut spesifik pemilik usaha. Yang pertama itu adalah admin online dan offline yang harus ramah, sabar, teliti. Dan ada produksi seperti jujur, bertanggung jawab, detail dan teliti, dan cekatan. Lalu di sini ada akuntan, pemilik mengerti dalam membuat pembukuan dan laporan keuangan. Nah, itu harus ya. Lalu ada produksi atau operasional. Yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi usaha Donat Nona Judes berada di Jalan Pintu Air Gang Andalas, yang merupakan tempat tinggal pemilik usaha sendiri. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan beberapa sekolah dan universitas, sehingga lebih mudah untuk pemasaran hasil produksi. Yang kedua ada proses produksi. Nah, mencari bahan baku yang berkualitas seperti bahan utama yang bahan untuk pembuatan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat. Yang pertama, adonan donat. Aduk air hangat, gula pasir, dan garam hingga gula larut. Setelah itu sisihkan. Nah, selanjutnya campur rata tepung, susu, ragi atau disebut dengan vermipan, dan baking powder. Lalu masukkan mentega, uleni dengan ujung jari hingga teksturnya terpasir.
Nah, setelah itu lubangi bagian tengah adonan, tuangkan telur ke dalam, lalu aduk dengan tangan dan uleni ke satu arah sambil tuangkan larut gula garam sedikit. Setelah itu uleni terus hingga adonan kalis. Nah, lalu bulatkan adonan, taruh dalam wadah, tutup dengan kain lembab, diamkan sekitar 1 jam hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah itu kempiskan adonan, lalu uleni kembali adonan. Ambil adonan, bulatkan, ulangi proses serupa hingga adonan habis. Tutup adonan dengan kain dan biarkan selama 30 menit hingga mengembang. Nah, ada 2 cara memasak. Yang pertama dengan cara penggorengan. Goreng dalam minyak panas hingga matang dan kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Nah, yang kedua ada cara kukus. Kukus dalam panci kukusan sekitar 8 menit. Setelah itu kita bisa taburi dengan topping sesuai selera kita. Lalu bisa disajikan. Nah, di sini yang ketiga ada kualitas produk atau jasa. Produk barang yang dihasilkan bersifat jangka pendek, karena produk digunakan hanya sementara, berkualitas diinginkan lebih rendah. Alasan kenapa produk barang tersebut, karena berdasarkan analisis, sesungguhnya harga beli konsumen sehingga produk barang tersebut berjangka pendek dengan kualitas lebih rendah. Yang keempat ada penggunaan teknologi. Proses penggorengan dan pengukusan donat ini menggunakan teknologi yang sederhana, berupa penggorengan dan panci yang digunakan untuk memasak dan mengukus. Setelah itu alasi, karena ingin menguatkan kualitas produk yang baik, maka masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Kak Desti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan bagian dari pemasarannya. Yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi dari 2 sisi. Sisi pertama geografis. Sisi geografis tersebut sangat strategis, ramai penduduk, dekat dengan kawasan penduduk yang ramai, sekolahan, universitas, dan perkantoran. Sisi kedua yaitu demografis. Banyak peminat mulai dari profesi pelajar, karyawan, dan beragam lainnya. Penghasilan dari penjualan donat ini lebih dari 200.000 ketika penargetan dan pemesanan itu setiap hari itu berbeda-beda. Kemudian, 2. Penargetan. Produk yang dijualkan menggunakan target produk specialization, karena produk ini merupakan cemilan yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga dewasa. Ketiga, penentuan posisi. Produk ini mungkin nantinya akan mengeluarkan varian baru yang sesuai dengan tren yang terjadi pada saat itu. Kemudian keuangannya. Berikut merupakan investasi awal dari bahan baku, mulai dari tepung terigu, gula pasir, vermipan, baking powder, telur, dan mentega. Berikut peralatan dan perlengkapannya. Peralatan yang digunakan, peralatan yaitu mangkok, timbangan, mixer, gelas takar, wajan yang besar, serta kukusan. Perlengkapannya termasuk dari mika plastik kue, topping-toppingnya mulai dari green tea, cheese, coklat. Kedua, rencana anggaran, modal atau pemasukan. Berikut modal yang dikeluarkan dari usaha donat yaitu 112.000, dan keuntungan yang diperoleh itu agar mencapai sesuai harga pasaran dia sekitar Rp880. Kemudian keuntungan dari modal tersebut 88.000 atau 78%. Kesimpulan dari presentasi kami, menurut kami, usaha dalam menjual donat ini dapat terus-menerus berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena bahan yang digunakan untuk menjual produk berupa donat ini adalah bahan alami dan tidak mengandung bahan pengawet, sehingga cocok untuk dikonsumsi di semua kalangan dan harganya pun sangat terjangkau. Baik teman-teman, kesimpulan dari diskusi ini, kita sebagai mahasiswa untuk terus mencoba hal-hal yang baru dan terus mengasah kemampuan-kemampuan ini secara terus-menerus. Baik teman-teman, terima kasih buat atensinya dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Thank you. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, mohon dilampirkan. Terima kasih.